Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-239 hari ini, Sabtu 10 Mei 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan penyertaannya dalam hidup kita hingga saat ini. Kiranya seluruh acara ibadah online Yamari ke-239 ini berjalan dengan lancar serta memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online Yamari hari ini. Kami berdoa menyerahkan untuk semua rangkaian ibadah dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai hamba-hambamu yang akan melayani, baik yang memimpin pujian, pemain musik, bahkan secara khusus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Demikian pun semua fasilitas yang kami pergunakan, jaringan internet dan semua alat musik, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuduskan sehingga layak dipakai untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu mari siapkan hati, pikiran dan seluruh hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita yang berkata, "Kala ku cari damai." Kita hanya dalam Yesus ada kedamaian itu. Karena itu kita datang sama Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari dan tenang, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, damai yang Dia berikan. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Kristus Raja Damai itu di hatimu bertakhta. Mari kita naikkan pujian ini secara bersama-sama. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan di tanah hati kita, maka firman Tuhan yang hidup akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kita. Firman itu akan mengajar, menegur, memperbaharui, dan mengubahkan hidup kita, dan bahkan akan menjadi rema dalam hidup kita sehingga berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Angga Laskarus dengan tema damai sejahtera di dalam hubungan.
Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari seiman, semoga damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Untuk 30 menit ke depan kita akan belajar tentang hal yang paling berharga sebagai orang Kristen, yaitu damai sejahtera. Dan di akhir pembelajaran ini kita juga akan tahu apa itu yang bukan damai sejati. Mari kita mulai dengan ayat dari kitab Matius 10 ayat
ke-28. Ayat ini adalah bagian dari perikop ketika Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya tentang penganiayaan yang pasti akan datang. Saya mengajak kita untuk memulai perjalanan kita saat ini dari sini, pada saat Yesus melayani di muka bumi. Sebuah keadaan saat itu yang penuh dengan kebingungan, ketakutan, ketidakpastian. Sebuah keadaan tidak berbeda dengan apa yang sedang kita jalani sekarang saat ini. Saya akan bacakan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan Yesus menjelaskan adanya dua dunia dalam kehidupan kita. Satu yang kita hidupi dalam kefanaan tubuh ini, dan satu lagi dalam keadaan roh di dalam kekekalan. Apakah para murid mengerti? Sekalipun telah dijelaskan bahwa satu-satunya yang perlu ditakuti adalah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh, yaitu Allah Bapa. Tapi apakah para murid mengerti? Ternyata tidak. Dari mana kita tahu bahwa mereka tidak mengerti? Kita bisa membaca kemudian bahwa para murid kebingungan dan takut ketika Tuhan Yesus ditangkap, dan mereka semua bersembunyi ketika Tuhan Yesus disalib. Hingga selepas Paskah, mari kita masuk ke masa setelah menyaksikan Yesus mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Para murid mulai melihat Yesus bangkit dari kematian, mulai melihat dengan jelas, lebih jelas tentang jiwa dan tubuh. Sebelumnya mereka hanya melihat kematian tubuh yang adalah kengerian semata. Tidak memiliki kepastian bahwa jiwa itu memiliki kekekalan. Namun setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid mulai mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mulai melihat kebenaran bahwa kita memiliki tubuh kebangkitan yang pada saatnya akan dimuliakan Allah, yang akan sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang mereka saksikan telah bangkit dari kematian. Mari kita baca apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika pertama kali bertemu dengan murid-murid setelah kebangkitannya. Saya akan bacakan Injil dari Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat ini mencatat sebuah keadaan di mana para murid sebenarnya takut. Hingga sesaat sebelum menyaksikan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Nah, apa yang pertama kali diucapkan oleh Tuhan Yesus? Damai sejahtera bagi kamu. Dan ini berakhir di Alkitab dengan tanda baca sebuah tanda seru. Sebuah seruan, sebuah ungkapan kegembiraan, sebuah kesungguhan, sebuah perintah. Dan inilah yang menjadikan para murid memiliki damai sejahtera.
Mari kita teruskan perjalanan kita. Kita baca Injil Yohanes 16 ayat 33, di mana Tuhan Yesus memberkati para murid-murid. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kembali kita lihat di sini, Tuhan Yesus memberkati murid-murid damai sejahtera. Kali ini dalam aku, dalam Tuhan Yesus. Sulit mengerti kenapa damai sejahtera ada dalam Tuhan Yesus. Kita teruskan perjalanan kita bersama firman Tuhan untuk lebih mengenal damai sejahtera ini lewat tulisan Rasul Paulus. Saya ajak kita masuk ke masa 30 tahun setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yang kita ambil dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, ayat 28, 29, dan 30. Ketika menulis suratan ini, Rasul Paulus sedih karena banyak saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Yahudi, yang belum memeluk Injil dan masih bergumul untuk mengerti apa itu Injil. Mereka tidak memiliki damai sejahtera. Keadaan mereka tidak berbeda sebenarnya dengan keadaan kehidupan yang kita jalani hari ini. Saya akan bacakan. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudari seiman, sebenarnya terlalu banyak hal dalam 3 ayat ini. Tapi mari kita coba ulas bersama sedikit lebih dalam ketiga ayat ini. Semoga kita diberikan anugerahnya untuk sedikit lebih mengerti tentang damai sejahtera Allah lewat firman-Nya ini. Saudara-saudari seiman, bagi siapa Allah mendatangkan kebaikan? Bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Allah. Lalu, siapakah mereka yang mengasihi Dia? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang tidak mudah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi Allah. Rasul Paulus mengingatkan kita akan kebenaran ini di suratannya kepada jemaat di Roma 3 ayat 10. Saya akan bacakan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita sambung sedikit lebih dan baca juga ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara-saudari seiman bisa terus membaca ayat-ayat berikutnya dan akan menemukan kebobrokan-kebobrokan manusia hingga puncaknya pada ayat 18. Tidak ada satu pun yang takut kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, apakah manusia memiliki kemampuan untuk mengasihi Allah? Tidak. Itu termasuk kita semua. Jadi siapakah mereka yang mengasihi Allah?
Mari kita teruskan membaca pasal 8 ayat 28. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang kita tahu hanya mereka yang terpanggil oleh Allah yang bisa mengasihi Allah. Tanpa panggilan Allah, kita tidak bisa mengasihi Allah. Tanpa panggilan Allah, kita bahkan tidak bisa menjadi orang Kristen. Kenapa Allah memanggil kita? Allah memanggil kita agar kita dijadikan sesuai dengan rencana Allah. Allah memiliki rencana, saudara-saudari seiman. Saya ulangi, Allah memiliki rencana. Kita manusia juga bisa membuat rencana, namun bisa gagal. Sangat berbeda dengan Allah. Bila Allah telah membuat rencana, Allah pasti akan menjalankannya dan menggenapinya. Saya ulangi, bila Allah telah membuat rencana, Allah pasti akan menjalankan dan menggenapinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak bisa gagal. Inilah sebuah jaminan. Ini adalah sebuah kepastian yang akan membawa pengharapan. Tidak ada yang lebih agung daripada ini. Semakin seru, saudara-saudari seiman. Mari kita lanjutkan ke ayat 29. Untuk mengenal apa itu rencana Allah. Kapan mereka ditentukan? Sejak semula, sebelum penciptaan alam semesta, mereka sudah ditentukan. Untuk apa mereka ditentukan? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Tuhan Yesus menjadi sulung di antara banyak saudara. Tahukah kita bahwa saudara-saudara yang dimaksud dengan kata mereka di sini adalah termasuk kita? Kita yang telah ditentukan sejak semula. Nah, dalam bahasa Gerikanya, kata kerja ditentukan ini bersifat sudah genap, sudah terjadi sekali untuk selama-lamanya. Saya akan ulangi bacaan tadi dengan menggantikan kata mereka dengan kata kita. Kapan kita ditentukan? Sejak semula. Sebelum penciptaan alam semesta, kita sudah ditentukan. Untuk apa kita ditentukan? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita inilah yang adalah bagian dari banyak saudara ini. Saudara-saudari seiman, kita sudah ditentukan sejak semula untuk dijadikan serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, supaya kita menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Sungguh, bukankah ini merupakan sebuah gambaran luar biasa, melampaui indera jasmaniah kita? Banyak hamba Tuhan yang saya pernah dengar, mereka berkata, bila saja kita ini benar-benar menyelami kebenaran ini, pasti kita akan melonjak-melonjak dalam kesukaan tiada hentinya. Mari saudara-saudari seiman, saya ajak kita sejenak saja selami betapa kata terpanggil yang baru saja kita pelajari ini merupakan sebuah kata terindah, teragung yang bisa kita alami dalam hidup ini. Baik, kita lanjutkan ke ayat 30. Di sini Rasul Paulus menjelaskan jelas tentang tahapan rencana Allah. Saya menjadikan kalimatnya langsung aktif dan kata mereka digantikan langsung dengan kata kita. Allah yang menentukan kita. Allah yang memanggil kita. Allah yang
membenarkan kita. Yaitu kapan? Ketika kita mengalami kelahiran baru oleh Injil yang kita dengar. Dan terakhir adalah Allah memuliakan kita. Inilah yang akan kita alami nanti di kehidupan kekal. Kita diberikan tubuh kemuliaan sama seperti Tuhan Yesus. Allah yang melakukan semuanya. Tidak ada satupun yang bersumber dari kita. Semua ini adalah kepastian. Karena ini adalah rencana Allah. Inilah alasannya kenapa para pendahulu orang Kristen menganggap pengajaran 3 ayat ini adalah paling membangkitkan semangat dan memberikan pengharapan. Kita, ciptaannya yang fana ini adalah bagian dari rencananya. Sungguh, ini adalah kebenaran penuh sukacita di luar pengertian kita. Saudara-saudari seiman, kita telah tahu apa itu sejatinya damai sejahtera. Nah, sekarang ada baiknya kita lihat apa itu yang bukan damai sejahtera sejati. Iblis dengan segala tipu dayanya telah memperkenalkan definisi baru akan kata damai sejahtera. Dia menjadikan kepemilikan kekayaan jasmania duniawi yang fana ini sebagai damai sejahtera. Dari lahir kita digembleng untuk mengejar kekayaan materi, kedudukan, kesehatan untuk memperoleh damai sejahtera yang semu ini. Kekurangan kekayaan materi, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki kesehatan baik, semua ini adalah bukan damai sejahtera. Sebenarnya sungguh menyedihkan. Bukan saja kita ini sebenarnya sudah ditipu untuk mengejar damai sejahtera yang semu dan yang keliru, menjadikan kita tidak damai sejahtera. Melainkan kita juga telah dibuat meragukan, melupakan, dan mengabaikan pemeliharaan setia Allah Bapa. Sungguh sangat berdosa kita ini. Nah, selanjutnya, kekeliruan ini akan membuat kita menjadi semakin tamak akan perkara-perkara lahiriah, dan ketamakan ini tidak akan terpuaskan, tidak berujung. Mari kita merenung kembali kepada kebenarannya yang baru saja bersama kita dengar, mengingat kembali rencana Allah yang damai sejahtera itu yang telah digenapi oleh dan hanya ada pada anak tunggalnya, Tuhan Yesus. Sungguh sebenarnya kita ini orang percaya sangatlah diberkati. Coba pikirkan, semua dilakukan oleh Allah. Semua dilakukan olehnya. Keselamatan, pemeliharaan, hingga akhirnya nanti kita dimuliakan. Semua disediakan oleh Allah Bapa. Tahukah Bapak, tahukah apa yang tersisa bagi kita orang percaya untuk lakukan? Hanya satu, yaitu mengucap syukur kepada Allah dan menikmati damai sejahtera. Hanya satu, mengucap syukur kepada Allah dan menikmati damai sejahtera. Sebelum saya akhiri pembelajaran ini, saya akan bacakan suratan Petrus dari 1 Petrus 3 ayat 9. Rasul Petrus menulis suratannya ini juga 30 tahun setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 30 tahun setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di saat yang sama ketika Rasul Paulus menulis suratannya kepada jemaat di Roma yang baru saja tadi kita baca. Tujuannya suratan Petrus ini adalah untuk menghibur para pembaca yang adalah mereka yang bukan keturunan Yahudi dan menjadi percaya, yang menjalankan hidupnya dalam
penganiayaan kekuasaan Roma saat itu. Tidak beda dengan kita, serupa dengan kita. Kita adalah orang bukan Yahudi yang menjadi percaya oleh Injil dan hidup di tengah penganiayaan faham dunia. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya mengajak kita untuk membaca ayat ini yang dimulai dengan pelaku utamanya, yaitu Allah. Demikian jadinya. Allah yang memanggil kita. Allah yang memberkati kita. Kemudian baru agar kita bisa memberkati sesama dengan buah-buah kebaikan, seperti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas caci maki dengan caci maki. Sebuah pesan yang tidak berbeda dengan pesan Rasul Paulus yang baru saja kita pelajari, yaitu kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus supaya memberkati sesama. Dipanggil oleh Allah Bapa, saudara-saudari seiman. Itulah damai sejahtera. Sebagai penutup sekaligus memberi keyakinan tentang apa yang baru kita pelajari bersama, saya akan bacakan perkataan Tuhan Yesus dari kitab Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudari seiman, Tuhan mengingatkan agar kita tidak tertipu. Damai sejahtera yang dunia bisa tawarkan adalah palsu. Itu adalah damai sejahtera semu. Damai sejahtera yang Kristus berikan mengacu pada pengharapan dan kepastian yang melampaui apa yang dapat diberikan oleh dunia yang berdosa. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bersifat permanen, terjamin, dan kekal. Kalimat ini saya kutip dari Filipi 4 ayat 7 dan Ibrani 6 ayat 18 sampai 19. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema damai sejahtera di dalam hubungan yang disampaikan oleh Bapak Angga Laskarus. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Angga Laskarus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di IOY 239 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-240 hari Sabtu 17 Mei 2025. Sesi kesehatan akan disampaikan oleh Dr. Edi Kristianto. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910 033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021
5697 atau di nomor WA 0877 8488 8642. Sahabat dan mitra Yamari yang dikasihi Tuhan, Retreat Nasional Yamari ke-12 yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Heru Tandrianto, Ketua Yamari Surabaya. Acara Retnos tersebut akan diselenggarakan pada hari Rabu sampai Sabtu tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 bertempat di Hotel Kusuma, Argo Wisata, Batu Malang, Jawa Timur dengan tema Persekutuan yang Sejati dan Harmonis. Hingga saat ini panitia masih membuka pendaftaran dan kami menghimbau sahabat dan mitra Yamari yang ingin bergabung dengan peserta lain yang telah mendaftar dapat segera mendaftar. Informasi dan pendaftaran Retnas dapat menghubungi Sekretariat Yamari di nomor WA 0877 8488 8642 dan di koordinator MHM Yamari di setiap kota masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur, pujian kami di hadapan hadirat-Mu untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan pelayanan kami di Yayasan Manturya Immanuel Yamari yang terus Tuhan pakai untuk menjadi garam terang melalui pemberitaan kabar baik dan panduan kesehatan bagi seluruh umat Tuhan hingga saat ini. Juga atas pelayanan firman Tuhan dari Bapak Angga Lakskarus, pengurus MHM Jakarta, dengan tema khotbah damai sejahtera di dalam hubungan. Dalam ibadah online Yamari yang ke-239 hari Sabtu 10 Mei 2025, kami percaya firman Tuhan yang telah diberitakan dapat menjadi panduan dan kelengkapan kehidupan rohani bagi setiap mitra, setiap sahabat Yamari yang bersama-sama beribadah, bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon berkat Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani ibadah online Yamari ke-239 ini. Baik tim penata layanan, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Angga Lakskarus, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra Yamari yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di Yamari melalui persembahan dana mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pelayanan mereka. Engkau memberkati bendahara Yamari agar dapat mengelola berkat tersebut dengan penuh dengan ucapan syukur, tanggung jawab dalam pelayanan. Dalam bidang misi pekabaran Injil dan misi kesehatan, dapat menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat, mitra, dan seluruh bagi mitra Yamari yang selalu setia mengikuti ibadah online ini. Allah Bapa di surga, kami mohon akan perlindungan dan pimpinan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan dalam ibadah online berikutnya, yaitu seri 240. Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Dr. Edi Kristianto, yang akan menyampaikan materi kesehatan. Urapan-Mu Tuhan dan bimbingan-Mu Roh Kudus, sehingga setiap persiapan yang sudah dilakukan akan dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga terus mendukung dalam doa dalam acara persiapan Retnas yang ke-12 yang akan dipimpin oleh
Ketua Yamari Surabaya, Bapak Insinyur Herus Tandrianto. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memimpin, mengurapi, berikan kesatuan hati sesama panitia yang akan dilaksanakan Tuhan dalam Retnas tanggal 9 sampai tanggal 12 Juli 2025 mendatang, yang akan bertempat di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat dalam semua panitia, dalam persiapan, juga narasumber yang akan sebagai pembicara, Tuhan kiranya campur tangan. Demikian juga dalam pembuatan buku acara dan seluruh dana yang dibutuhkan, dan juga sesi pendaftaran dan semua yang terlibat dalam acara ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang ikut campur tangan, mengurapi, dan juga Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang akan diselenggarakan. Kami juga berdoa untuk program Yamari di bulan Mei sampai bulan Juni mendatang. Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah menolong Yamari, Engkau yang sudah campur tangan dari awal Yamari berdiri. Tuhan, kami percaya juga Engkau yang akan menolong Yamari untuk setiap pelayanan yang ada. Kami menyerahkan pelayanan Yamari dari bulan Mei sampai bulan Juni ini lewat ibadah online Yamari, persekutuan kasih marturia, pemeriksaan kesehatan yang disertai dengan pemeriksaan kesehatan baik dengan resep atau dengan tanpa obat, Yamari prayer, Yamari dalam doa rantai, juga Yamari pelayanan pelawatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga pelayanan-pelayanan Yamari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, mitra kami, sahabat-sahabat Yamari yang saat ini sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Andreas Abdianto di Singapura, yang pasca pemasangan 2 ring di arteri jantungnya, dan juga persiapan untuk operasi ke depan Tuhan dalam perawatan pinggul. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan. Kami juga berdoa untuk Ibu Evangelis Lydia Murniati Purnama, istri dari Bapak Pendeta Andreas Abdianto, yang mengalami yang pasca operasi katarak. Kami bersyukur untuk keberhasilan dalam operasi katarak. Demikian juga kami berdoa untuk persiapan operasi katarak berikutnya pada tanggal 14 Mei. Kiranya Tuhan Engkau sumber pertolongan kami. Engkau Allah Jehovah Rafa, Engkau penyembuh, Engkau juga yang akan menolong, mengurapi para dokter sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga doakan saudara-saudara kami, mitra dan rekan-rekan kami yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Vera Tunggal Wijaya yang pasca operasi tulang belakang dan suntik semen. Kami doakan juga pemulihan dari bayi Kegan Zen Kusmulyadi pasca operasi usus dan jantung, juga persiapan akan kembali menjalani operasi. Kiranya kuasa Tuhan menyembuhkannya. Kami juga mendukung di dalam doa untuk Ibu Herlina dari Rangkas Bitung Tuhan yang mengalami sakit kanker dan sedang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Penang. Kiranya Tuhan campur tangan, berikan kekuatan, Kau memberikan pengharapan Tuhan, sehingga lewat semangat yang dari Tuhan semuanya dapat dijalani dengan sukacita. Kami doakan juga untuk Bapak Anton Sugianto yang mengalami sakit saraf kelima di bawah telinganya.
Kami juga doakan untuk Ibu Lydia Pasila yang mengalami sirosis di hati. Kami juga doakan untuk Ibu Rina Rusianti di Purbalingga yang menjalani terapi karena radang sendi tulang belakang. Kami doakan juga untuk Ibu Bekti Widi di Bekasi yang mengalami gangguan saraf sehingga hilang keseimbangan tubuh. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Yakob Sabandar di Ambon, Bapak Lius Linarko di Jakarta, Bapak Budianta Mustari di Bekasi, Ibu Ongko di Surabaya, Ibu Juliana Hunggu, dan kesembuhan terjadi atas diri Bapak Surya Singgih di Jakarta yang ada gangguan saraf di kepala. Demikian juga Tuhan, kami doakan Bapak Jansen Diki Suseno yang menjalani kemoterapi karena kanker di paru-paru. Kami doakan Ibu Lisiana Sulaiman Tuhan di Jakarta yang menjalani terapi. Kami doakan Oma Ivon Bauer Tuhan yang mengalami demensia. Kami doakan juga Saudara Irwan Tuhan, adik dari Dr. Andi yang mengalami kelemahan otot. Kami doakan juga Tuhan pemulihan dari Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia. Dan kami doakan juga untuk rekan kami Evangelis Petrus Tadu yang pasca operasi di tangannya Tuhan, dan bulan Juni akan melepas pen yang ada di jari telunjuknya. Kiranya Tuhan Engkau tolong. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Sri Utari di Rangkas Bitung yang mengalami osteoporosis sehingga tidak bisa jalan. Kami juga doakan Tuhan Ibu Maria Kristiana dari Purbalingga yang mengalami pasca operasi lutut. Kiranya Tuhan, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, mitra dan sahabat Yamani yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Engkau sendiri ya Bapa yang akan mengurapi, dan kuasa bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan mereka. Kami doakan juga Tuhan untuk keluarga-keluarga mitra Yamari, sahabat Yamari yang sedang mengalami pergumulan, baik itu pergumulan dalam keluarga, dalam pendidikan anak-anak mereka, dalam usaha bisnis mereka yang sedang mengalami kendala. Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang akan mengurapi, Engkau memberikan jalan keluar sehingga apa yang mereka kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan juga Tuhan bangsa dan negara kami, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan dalam jajaran pemerintahan, juga ekonomi politik. Kami percaya Tuhan, Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini supaya kami berdoa dan jadi berkat untuk bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Mujizat Itu Nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Bisa kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, jaminan keselamatan hidup kekal dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 240. Tuhan Yesus memberkati kita semua.